Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi mukammi kitabi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin yang sama berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala demi melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang sempurna dan paripurna, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan qudwah, kita jadikan toladan demi mendapatkan keselamatan dalam beragama, dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan ini sebagai khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu menghapus kebencian. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini di bulan Syawal ini, masihkah ada kita menyimpan kebencian kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, apalagi terhadap kedua orang tua kita atau mertua kita? Sudah berapa ratus manusia yang kita maafkan sampai hari ini? Mungkin kita sendiri sudah lupa. Sudah berapa kali kita berjabat tangan dari hari raya kemarin hingga sekarang ini. Boleh jadi masih ada yang terlupakan oleh kita semua, yaitu sisa-sisa kebencian kepada orang yang pernah menyakiti kita, pernah menzalimi kita, yang pernah memfitnah kita, mencaci kita, menghina kita, bahkan merampas hak milik kita. Baik itu keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita. Apakah hari ini di antara mereka sudah ada yang kita maafkan? Sudah kita sambungkan tali silaturahim yang pernah terputus dan yang masih terputus? Mari kita renungkan bersama. Kita ingat-ingat kembali. Masihkah ada yang belum kita maafkan? Masihkah ada yang sangat kita benci? Hingga sampai sekarang ini kita belum bertegur sapa dengan mereka.
Ataukah masih ada dendam yang sangat terbalas, yang belum terbalaskan? Sakit hati yang belum terobati? Atau boleh jadi kita pernah bersumpah untuk tidak memaafkannya sampai mati. Bahkan berjanji tidak akan menegur sapa sampai kapanpun, bahkan sampai seumur hidup. Karena kita merasa kitalah yang paling benar dan dia yang salah. Boleh jadi pernah terlontar di lisan kita dengan kalimat, kalau belum sujud dulu dia sama saya, maka tidak akan pernah saya memaafkan dia. Sungguh pernah terjadi di lingkungan kita. Sungguh pernah kita mendengar di lingkungan kita lontaran-lontaran kalimat-kalimat seperti ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Siapakah kita ini yang beraninya mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala? Apakah pintu maaf kita sudah tertutup karena harga diri? Sudah tertutup karena merasa kitalah yang lebih baik, merasa lebih kuat, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, lebih pandai, lebih bermartabat dari mereka yang kita benci, sehingga pintu maaf kita tertutup untuk selama-lamanya. Hadirin yang sama berbahagia, mana yang lebih penting menurut kita? Yang pertama, kita tidak mau memaafkan mereka karena sakit hati kita, karena harga diri, karena kedudukan atau karena martabat. Tetapi kita kehilangan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibanding yang kedua, kita memaafkan mereka demi ampunan dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana yang lebih penting menurut kita para hadirin? Jamaah Jumat rahimakumullah. Seandainya usia kita sudah habis, usia kita habis, padahal kita masih menyimpan dendam kepada orang lain, masih menyimpan kebencian yang teramat dalam dengan saudara-saudara muslim kita, lantas apa yang akan terjadi kira-kira? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar selalu memelihara hubungan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Adam. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah selalu mengawasi kita, dan Allah pasti tahu kalau kita masih menyimpan kebencian dengan saudara-saudara kita, masih tersimpan musuh bebuyutan yang begitu lama. Lantas di mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari ini, bulan ini merupakan kesempatan emas untuk kita berdamai. Kembali merajut tali silaturahim yang pernah terputus dan masih terputus. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya bahwa pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai.
Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah ampunan kepada kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kali ini. Semoga kita yang ada di sini tidak ada lagi yang menyimpan kebencian ataupun menyimpan dendam atau bertahan dalam permusuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib mujibud da'wah wa yakadal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil fahsya'i wal munkar yu'idukum la'allakum tuflihun. Aqimus shalah.